adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama Kak Adi. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang cerah yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini. Tuhan, kini kami akan beribadah online bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tempat kami masing-masing, memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita saatnya memuji Tuhan. Yuk kita menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Nah, setelah kita menari untuk Tuhan, kita akan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
sudah kita berikan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, kumohon berkati persembahan yang sudah kita berikan, agar persembahan ini bisa menjadi berguna untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Roni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu pujian, yaitu Jesus is Beautiful. Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Roni. Buka telinga kami, buka hati kami, hingga kami mengerti semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Kak Roni hari ini mau bercerita kembali tentang Gideon. Ya, nah ini adalah Gideon. Nah, di zaman Gideon itu orang-orang Israel ditindas oleh bangsa Midian. Ya, jadi kalau orang Israel panen, kalau orang Israel menghasilkan apa-apa dari kebun, dari ternak, selalu dirampas oleh orang Midian, selalu dirampok oleh orang Midian. Jadi saat itu bangsa Israel benar-benar menderita. Mereka tidak punya makanan sama sekali. Mereka sangat kelaparan. Nah, lalu orang Israel berdoa kepada Tuhan untuk mohon pertolongan. Tuhan menjawab doa orang Israel dengan mengirimkan Gideon untuk menyelamatkan mereka dari orang Midian, untuk membebaskan mereka dari orang Midian. Nah, adik-adik, ini adalah Gideon. Nah, di zaman Gideon, orang-orang Israel dijajah oleh orang-orang Midian. Orang-orang Midian suka merampas barang-barang Israel. Orang Israel lari ketakutan. Orang-orang Israel terpaksa tinggal di dalam gua-gua. Mereka sangat menderita. Lalu mereka berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menunjuk Gideon. Hai. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon untuk memimpin orang Israel. Tapi Gideon masih ragu. Gideon merasa dia tidak mampu untuk melakukan tugas ini. Jadi Gideon minta petunjuk dari Tuhan. Apakah dia memang disuruh oleh Tuhan?
Bahkan Gideon sampai 2 kali minta petunjuk oleh Tuhan. Lalu Gideon pagi-pagi sekali berangkat dengan pasukannya mendekati perkemahan orang-orang Midian. Tapi Tuhan bilang ke Gideon, kalau orang-orangmu terlalu banyak. Lalu Tuhan bilang ke Gideon, semua prajurit-prajuritmu yang takut suruh pulang saja. Nah sekarang tinggal tersisa 10.000 orang. Tapi Tuhan masih bilang, masih terlalu banyak. Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk membawa prajurit-prajuritnya ke tempat untuk minum air. Sebagaimana perintah Tuhan tadi, Gideon pun membawa mereka ke tempat air di mana mereka bisa minum. Sementara mereka minum, Tuhan berfirman kepada Gideon, barang siapa yang minum dengan cara menghirup dengan tangannya, hendaklah kamu kumpulkan mereka di satu tempat. Juga orang yang minum dengan berlutut, hendaklah kamu kumpulkan di sana. Lalu Tuhan berkata, dengan 300 orang ini akan kuselamatkan Israel, yang lain boleh pulang. Lalu Gideon menyuruh mereka pulang. Sekarang tinggal 300 prajurit saja. Pada malam itu, Gideon berbaring dalam kemahnya, tapi ia tidak bisa tidur. Dan pada tengah malam, Tuhan berbicara kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan orang Midian itu, sebab mereka telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi, jika engkau takut untuk menyerbu mereka, turun dengan pelayanmu yang setia itu dan dengar apa yang mereka katakan. Gideon bersama pelayannya, lalu mereka turun ke bukit menuju ke perkemahan musuh. Hari sudah malam. Tak berapa lama kemudian, mereka sampai dan mereka melangkah perlahan-lahan. Lalu, mereka mendekati kemah-kemah itu. Gideon melihat kemah yang banyak sekali jumlahnya, juga banyak sekali unta di sana. Tidak terhitung. Lalu tiba-tiba Gideon mendengar pembicaraan antara 2 prajurit Midian. Mereka menceritakan tentang mimpi mereka, bahwa Tuhan Allah telah memberikan kemenangan kepada Gideon dan orang-orang Israel. Mendengar hal ini, Gideon sangat senang dan memuji Tuhan. Lalu, ia segera kembali ke prajurit-prajuritnya. Lalu, Gideon memberikan obor, nafiri, dan buyung besar kepada anak buahnya. Lalu, Gideon dan anak buahnya meniup nafirinya keras-keras sambil memegang obor. Demikian juga dengan buyung-buyung yang ada di tangan mereka, mereka pecahkan semua. Mendengar itu orang Midian ketakutan. Mereka panik. Mereka kira mereka diserang orang Israel dengan jumlah yang sangat besar. Pada waktu yang bersamaan, orang-orang Israel berseru, pedang demi Tuhan dan Gideon. Kebingungan dan kekacauan semakin besar sehingga orang-orang Midian menghunuskan pedang dan mulai saling membunuh. Gideon menang. Tuhan Allah yang memberi kemenangan pada mereka. Tuhan menyertai Gideon dan orang Israel seperti yang dijanjikannya. Dan karena Tuhan, musuh yang tak terhitung jumlahnya itu berhasil dikalahkan. Dan mereka tidak pernah lagi mengganggu bangsa Israel. Nah, adik-adik kalian lihat, dari cerita ini sebenarnya siapa yang berperang? Gideon ataukah Tuhan? Ya, karena kalau kalian perhatikan ceritanya, Gideon itu sama sekali tidak berperang. Sama sekali tidak membawa senjata. Jadi Tuhanlah yang menang. Ya, 300 orang melawan begitu besar pasukan Midian dan orang Amalek. Tapi mereka telak menang dengan sangat luar biasa. Kalian lihat, ya, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Nah, kalian tentu mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kalian, kan? Karena itu adik-adik, selalu taat dan setia pada firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, apa yang dirasa tidak mungkin oleh manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Seperti cerita Gideon tadi. Oke? Nah, adik-adik, kalian lihat bahwa Gideon tidak sombong dengan kemenangan yang dia peroleh. Maka, seperti Gideon, kita juga tidak boleh sombong kalau kita mengalami keberhasilan. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan Allah lah yang menyertai kita, yang menolong kita melewati segala sesuatu.
ibadah online akan kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Kini kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, berkatilah kami atas firman yang sudah disampaikan oleh Kak Roni. Kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kami, dan jadikanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu atas papa mama kami, dan juga kakak kami maupun adik kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya, dan kiranya Tuhan Yesus menjaga kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Amin. Happy Sunday.